Dan sekarang waktu sisa 10 menit lagi dengan skor keunggulan 4-3 bagi Shiseido. Tentu Pak Yuto berkata bagaimanapun caranya kita harus menang. Dan pelatih Shiseido juga berkata pertandingan ini penuh dengan perkembangan yang tak terduga, namun kita yang akan menang. Kokoro yang berhasil mencetak gol super kerennya berhasil memperkecil ketertinggalan karena skor sekarang 4-3 bagi keunggulan Shiseido. Dan setelah gol Kokoro juga uniknya si Misaiji bisa melihat sosok hantunya Buki, dan meski dikejar oleh Takamiya, para pemain Shiseido kini mulai positif dengan semangat mereka mulai bersatu kembali. Setelah gol Kokoro, pertandingan dimulai kembali dengan bola milik Shiseido, di mana Gao yang membawa bola, yang dimana dia melihat mata Misaiji yang berbeda dari sebelumnya karena dia menunjukkan ingin melakukan. Gao pun memberikan bola ke Misaiji, terserah kau, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Misaiji menyerang ke depan dengan dua penyerang lainnya, tapi dengan tak terduga kerennya tiba-tiba Kokoro ada di hadapan Misaiji. Dan gak hanya itu, Misaiji menyadari bahwa sorot mata Kokoro berbeda dari sebelumnya, ditambah si Misaiji ini masih melihat hantunya Buki. Duel tiba-tiba pun dimulai antara Misaiji dan Kokoro, tapi Buki tiba-tiba teriak ngasih tahu bahwa Misaiji belum pulih dari kelelahan di babak pertama rebut bola itu. Buki pun teriak nyuruh Kokoro jangan bengong dan langsung rebut karena kesempatan Misaiji masih lelah. Akan tetapi dengan sangat anggun Misaiji bergerak melebar membuka kaki. Karena Kokoro mengikuti, Misaiji berhasil melakukan umpan nutmeg terhadap Kokoro dan bola tersebut berhasil menuju Uzai. Lucunya Kokoro dan Buki malah berantem karena berhasil dilewati Misaiji, tetapi si Misaiji sendiri dia tersenyum dan berkata tebakanmu mudah sekali. Hal itu pun membuat Buki kesal karena Misaiji masih bisa membaca gerakannya. Nah, Uzai terlihat dihadang oleh Noriyasu, tapi dengan keren Uzai juga berhasil melewati Noriyasu dan mencoba menembus pertahanan di tengah di mana sudah ada Bakuroda dan Hakanai. Tapi momen epiknya Uzai yang dihadang dua orang dia malah teriak hanya berdua, apa itu cukup? Karena tak terduganya Uzai langsung melakukan umpan no lock pass, berhasil mengecoh Bakuroda dan Hakanai. Bakuroda dan Hakanai yang lengah ditipu dengan umpan no-lock pass Uzai. Bola tersebut menuju sisi kepada Sasuga, yang dimana di sana juga sudah ada Marukome dan Sumazuki yang menghadang. Tetapi dengan mengejutkan, Sasuga tiba-tiba melakukan akselerasi menendang bola lebih dulu dan menerobos. Dengan satu sentuhan, Sasuga mendorong bola jauh ke depan lalu mempercepat langkah dan melewati Marukome dan Sumazuki. Sasuga beneran cepet banget sehingga Sumazuki tidak bisa mengejar. Dia pun kesal karena pemain Shiseido masih punya tenaga sebanyak ini. Tapi dengan kekuatan semangat Sumazuki sekuat tenaga mengejar Sasuga. Dia berhasil menempel dan mengikuti sehingga bisa memotong jalur tembakan Sasuga. Akan tetapi Sasuga yang dikejar sampai pojok, dia berhasil melakukan umpan crossing tepat banget di tengah kotak penalti, yang dimana super gokil di sana sudah ada Uzai dan Misaiji yang ingin melakukan tendangan volley berbarengan, dan malangnya cuma ada si Kamahori saja yang mencoba menghadang. Dia pun bingung siapa di antara mereka yang menendang. Tapi Kamahori beneran dibuat bingung karena sampai akhir Uzai dan Misaiji beneran barengan ingin menendang, dan dengan super gokil Uzai dan Misaiji beneran menendang dengan bersamaan. Tapi yang lebih gokil dan kocaknya lagi, tendangan super badas itu dihentikan oleh Kamahori dengan titik. Kamahori yang berhasil menghentikan tendangan volley gokil dari Uzai dan Misaiji dengan titik membuat semua orang terkejut karena tendangan gabungan Uzai dan Misaiji beneran dihentikan oleh sang Kamahori penakluk segala pria. Serangan balik Shiseido yang menguncang alur permainan berhasil diputuskan hanya dalam satu blok, dan tentu Misaiji dan Uzai pun shock gak percaya, yang dimana ternyata mereka berdua tadi itu beneran emang gak nyangka nendang berdua. Mereka berantem karena Uzai kesal dirinya kan belum mencetak gol dan menyalahkan Misaiji. Tetapi Gao teriak ke Misaiji dan Uzai, kerjasama yang bagus. Aku mengandalkan kalian di kesempatan berikutnya.
Di sisi lain, terlihat Kokoro dan Noriyasu sudah kelelahan. Namun meski begitu, Noriyasu berkata, tim Shiseido memang kuat luar biasa. Aku juga tidak boleh kalah. Tetapi Kokoro malah bingung terkejut soal apa perasaan yang dia rasakan saat ini. Kokoro merasa wajah rekan setimnya terlihat sangat bagus padahal mereka sedang dalam keadaan kalah. Sebenarnya kenapa? Dan tiba-tiba Bakuroda teriak, ini adalah saat penentuan, kita harus bertahan sampai akhir bagaimanapun caranya. Lalu dia menunjuk Kokoro, jangan biarkan serangan balik Kokoro padam. Kita incar gol tambahan selagi momentum masih di tangan kita, apapun yang terjadi kita harus bertahan. Tentu Kokoro semakin bingung karena dalam situasi kritis seperti ini, kenapa hatiku ini? Aku ingin berkontribusi lebih demi tim, aku ingin mencetak lebih banyak gol. Tanpa sadar aku malah memikirkan hal itu. Dan meskipun berkata ke Kokoro, senyummu itu tak bisa ditahan, itu sudah cukup. Nikmati sepak bola sampai puas, orang yang paling menikmati permainan dialah yang paling kuat. Kokoro pun seketika jadi lebih semangat dan di sisi lain Gao sudah siap melakukan tendangan penjuru. Dia pun teriak ke rekan setimnya, ayo tunjukkan kegilaan kalian sesuka hati. Sejak babak pertama dan kedua, lini belakang Takamiya Goka terus ditekan oleh serangan kelas atas dunia sepak bola SMA. Kini mereka menunjukkan konsentrasi yang belum pernah ada sebelumnya. Insting mereka begitu tajam hingga garis pertahanan yang terdiri dari 4 orang mulai bekerja seolah mereka berbagi satu kesadaran yang sama. Dimana semua pemain bertahan Takamiya pikirannya itu mulai terhubung lebih kuat dan ketika Gao sudah menendang tendangan pojok, bolanya malah melengkung jauh ke arah berlawanan gawang, di mana bola tersebut menuju Mega di belakang yang langsung ingin menendang. Tetapi dengan gokil tiba-tiba ada si Taizo membuat Mega shock terkejut. Namun dengan keren juga Mega berhasil melewati dengan satu sentuhan nutmeg. Namun sungguh mengejutkannya lagi, tiba-tiba ada si Marukome dengan wajah suramnya di depan. Tapi ternyata itu cuma pengalihan karena Mega tidak melihat Kamahori yang berhasil mencuri bola darinya. Kamahori yang berhasil merebut bola, semua penonton pun mulai bersorak karena Takamiya Goka kali ini menyerang. Yang gokilnya terlihat si Sumazuki langsung berlari dan tentu Kamahori langsung juga memberikan umpan terobosan kepada Sumazuki. Sumazuki berhasil menerima umpan dari Kamahori yang dimana ternyata sebelumnya Marukome ternyata bertukar posisi dengan Sumazuki. Kamahori yang punya akurasi umpan tinggi dan Sumazuki bertubuh tinggi namun punya kecepatan. Serangan balik ini luar biasa. Gak hanya itu, garis pertahanan Takamiya beneran maju juga untuk menyerang. Sumazuki pemain tercepat setelah Narushima dan sangat mahir menguasai bola. Dia pemain serba bisa. Sumazuki yang menyerang lewat kanan dengan kecepatan penuh, di sisi kiri Narushima juga sedang berlari. Dan pemain Shiseido yang ngikutin Sumazuki berpikir pasti akan mengoper ke tengah atau sisi sebaliknya. Dan dia berniat terus menempel Sumazuki. Nah, Sumazuki sendiri berpikir Hakanai Senpai pasti berlari di tengah. Apapun yang terjadi, aku harus menghubungkan peluang ini. Tetapi Sumazuki yang berpikir begitu, dia terkejut karena bukan Hakanai, melainkan Kokoro yang menembus melewati back dan berlari tanpa penjagaan. Dan dia teriak ke Sumazuki untuk minta bola. Hal itu membuat Himeno senang, bahkan Buki pun gak nyangka tanpa diberitahu Kokoro tahu di mana posisi terbaik untuk menerima bola. Tapi tentu saja pemain Shiseido tidak membiarkan, di mana ada Misaiji turun untuk menghadang Kokoro untuk tidak membiarkan Kokoro lewat. Di sisi lain, Sumazuki yang membawa bola, dia juga baru sadar Kokoro tumbuh dan berkembang di tengah pertandingan ini. Benar-benar membuatku terkejut, aku juga tidak ingin kalah. Dimana gokilnya Sumazuki dengan cepat melewati pemain lawan dengan nutmeg dan dia cut inside ke kotak penalti. Keputusan yang tepat, Sumazuki punya intuisi sekejap itu. Dia pun terlihat ingin melakukan operan. Akan tetapi, mengejutkannya Sumazuki tidak mengoper ke Kokoro, melainkan dia menaikkan bola tepat agak jauh di belakang, di mana ada Hakanai yang sudah berlari, ditambah ada Noriyasu dan Bakuroda juga. Namun epicnya ada Gao dan Mega yang sekuat tenaga untuk menghalangi mereka bertiga. Tapi momen epic muncul lagi karena ada variabel lain di mana si Kamahori tiba-tiba muncul dari belakang dan merebut bola dengan sundulan yang menuju langsung ke arah gawang Shiseido.
Nah, sebelum ada si Kamahori tiba-tiba nyundul, ternyata kiper Shiseido sudah maju duluan. Dia pun kaget karena udah maju duluan dan gak bisa merespon sundulan tiba-tiba dari Kamahori. Bola pun melewatinya dan semua orang sudah tegang banget karena tidak ada lagi siapa-siapa di gawang. Akan tetapi, mengejutkannya dengan sekuat tenaga Misaiji berhasil menghentikan sundulan Kamahori tepat waktu. Bahkan dia harus mengorbankan dirinya karena terlihat dia mengalami kram langsung. Tapi meski begitu, usaha dia berhasil menghentikan gol dari Takamiya. Semua penonton yang ngedukung Takamiya Goka pun shock dan terdiam. Di sisi lain, para pemain Shiseido teriak histeris dengan penyelamatan luar biasa dari Misaiji. Nggak hanya sampai di situ, nasib buruk mulai datang karena wasit terlihat melihat jam dan ingin segera meniup peluit tandanya berakhir pertandingan. Semua pemain Shiseido pun bahkan sudah yakin wasit bakalan meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Bahkan pria scouting pun berkata ketekunan Shiseido yang menang. Akan tetapi, momen yang gila dan gokil, bola buangan Misaiji dikejar oleh Kokoro dan dengan badas dia melompat dan ingin langsung melakukan tendangan. Namun sebelum itu, si Buki ternyata sudah pasrah Takamiya bakalan kalah. Dia pun bilang, harusnya serahkan saja semua padaku, kalau aku sih bisa memprediksi bola yang terpental. Tapi Buki shock karena si Kokoro beneran mirip dengannya. Dia berhasil menebak arah bola dan dengan sangat gokil, Kokoro melakukan tendangan salto dari jarak yang cukup agak jauh, di mana bola langsung mengarah ke gawang Shiseido. Tentu semua orang terdiam shock melihat hal ini dengan ketegangan yang luar biasa dan mengejutkan. Tendangan salto Kokoro berhasil masuk ke gawang Shiseido dan seketika semua penonton bergemuruh dan berdiri dengan gol yang sangat keren dan sangat dramatis, di mana Takamiya benar-benar menyamakan kedudukan di detik-detik akhir dengan gol spektakuler dari pemain yang sangat mencolok. Museki Kokoro berhasil mencetak gol kembali. Semua rekannya pun berlarian ke Kokoro dan merayakan gol yang tak terduga, bahkan Buki pun gak nyangka. Dan setelah gol Kokoro di menit akhir, wasit pun meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, di mana skor imbang dan pertandingan penentuan akan berlanjut ke adu penalti. Pakai baju merah, rambutnya panjang,